Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Saat ini kita sudah berada di akhir bulan Maret 2023. Saya percaya sudah banyak pencapaian yang sudah Anda dapatkan, atau mungkin Anda sedang dalam proses ke pencapaian itu. Tetaplah semangat untuk kita bisa meraih apa yang kita harapkan dan targetkan. Segera besok kita akan memasuki bulan April, dan minggu depan, tepatnya hari Jumat tanggal 7 April, kita umat Kristiani akan memperingati Jumat Agung, di mana kasih Tuhan Yesus yang luar biasa besar untuk kita semua. Serta tanggal 9 April kita semua umat Kristiani juga akan merayakan Paskah. Semoga Paskah di tahun ini mendatangkan damai dan sukacita untuk kita semua. Sebentar, Pastor Jason akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dengan judul Kenapa Nggak Mau. Namun sebelumnya rekan saya Ruth bersama dengan This Is Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu, dan semuanya telah melalui protokol kesehatan ketat. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Mari kita tenangkan hati kita sejenak sebelum mendengar firman Tuhan. Dan kita mau resapi setiap lirik syair dari lagu ini, Bapak Ibu. Namunlah
nyanyikan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah jalan sendiri di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk tangan kuat-Mu yang selalu pegang hidup kami Tuhan. Kalau Engkau sudah terlebih dahulu setia kepada kami Tuhan, maka kami mau belajar untuk setia kepadamu Tuhan. Setia mengikutimu, setia mengiringmu, setia melayanimu Tuhan sampai akhir hidup kami. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, amin. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Gimana kabarnya? Semua oke-oke? Baik-baik? Ada yang habis pulang dari Papua, ada yang habis pulang dari Cilacap, ada yang keliling sampai ke Pangandaran naik sepeda katanya. Jadi semua mendapatkan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Saya mengucapkan selamat datang bagi semua saudara-saudara yang Kristen, yang mengajak temannya yang bukan Kristen untuk mencoba mengikut Tuhan Yesus. Kita selalu sangat menghormati dan menghargai doa dan upaya Anda semua yang mengajak teman-teman, anggota keluarga yang bukan Kristen untuk
mengalami kasih anugerah Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang bukan Kristen, yang mensupport di belakang layar, ikut mendoakan, ikut memberikan persembahan, ikut datang ke rumah ibadah orang Kristen. Jadi gereja adalah rumah ibadah di mana semua orang bisa datang beribadah. Kita semua di tempat ini mengikut Tuhan Yesus, dan pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia pernah berkata seperti ini, Bapakku mendirikan bait Allah. Bait Allah adalah rumah doa Bapakku bagi segala bangsa. Jadi kalau kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita menyediakan gereja ini, menyediakan diri kita supaya semua orang, apapun latar belakangnya, bisa mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi Anda yang bukan Kristen, kalau Anda datang ke tempat ini, Anda tidak perlu pindah agama. Anda bahkan tidak perlu berubah hidupnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi karena kita ini mengikut pribadi, kita bukan join sebuah klub atau join sebuah perkumpulan di mana semua sudah harus memenuhi kriteria atau standar tertentu baru kita boleh join. Kita mengikut seorang pribadi yang menyertai Anda dan saya dalam segala macam pergumulan kehidupan ini. Jadi sekali lagi kita berterima kasih bagi Anda yang terlibat melayani, Anda memberi dengan segala kerelaan hati, terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar dan mulia melalui gereja ini. Nah, siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang binatang favoritnya adalah ayam? Boleh angkat tangan? Ayam. Nggak ada ya. Anjing banyak, kucing ada, hamster juga ada, kelinci mungkin ada, ikan koi ada, tapi nggak pernah ada yang binatang favoritnya ayam. Beberapa 3 minggu yang lalu di Bali ada bule-bule, ada dari Rusia, ada dari Amerika, bikin resek, bikin petisi memprotes ayam tetangga mereka, ayam lingkungan berkokok. Jadi bule ternyata geblek juga, ya. Bule ternyata sama kayak kita, gebleknya sama. Masa ayam berkokok dikasih petisi, diprotes? Jadi memang jarang dari kita punya kebanggaan, hewan kebanggaan atau favorit adalah ayam. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang ayam luar biasa yang namanya Mike. Mike the Headless Chicken. Mike ayam yang tanpa kepala. Jadi ceritanya di tahun 1945 ada tukang ayam di Amerika sana, di daerah Arizona. Dia biasa menjagal ayam untuk dijual ke Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Suatu hari dia penggal puluhan ayam, ada satu yang dia penggal gak mati. Jadi ayam ini tanpa kepala selama 8 bulan berikutnya masih hidup. Masih jalan ke sana kemari, masih makan, bahkan kepingin berkokok, mengeluarkan suara kokok. Ya. Akhirnya sama si pemilik bahkan diajak tur keliling Amerika, dipamerkan kemana-mana. Dikasih makan lewat suntikan, karena ternyata sistem batang otaknya ayam beda dengan batang otak kita semua. Kita kalau dipenggal kepalanya sudah langsung mampus. Tapi ayam ini ternyata ada syaraf otaknya yang tidak tersambung ke bagian kepala, adanya di daerah punggung sini. Jadi meskipun kepalanya terpotong, dia masih bisa memerintahkan tubuhnya untuk gerak, untuk makan, untuk menghirup udara dan sebagainya. Sampai akhirnya 8 bulan kemudian karena salah kasih makan, pemiliknya akhirnya tewas juga. Beliau, Mike the Headless Chicken. Tapi hari ini kalau Anda pergi ke kota Phoenix di Amerika, dia matinya di kota Phoenix. Kalau Anda pergi ke kota Phoenix, di gerbang pintu kota Phoenix ada patung dari ayam Mike ini. Ya, dan sampai hari ini setiap tahun di Amerika ada festival pemenggalan kepala ayam. Karena kalau ditemukan lagi ada ayam yang kepalanya hilang tapi masih bisa bertahan hidup. Tapi sudah 70 tahun sampai sekarang, sama kan dengan negara Indonesia merdeka, tahun 45 soalnya. Ya, belum ada ayam lagi yang dipenggal dan kepalanya bisa tetap hidup. Jadi ayam bukan hewan yang elegan. Ayam berisik. Ayam selalu kepingin tahu. Gak bisa terbang. Bisa galak kalau pas mereka mau. Tetapi ada yang menyedihkan dari ayam. Ayam itu rentan, rapuh, defenseless.
tidak bisa membela, mempertahankan dirinya. Jadi 49 tahun saya hidup, saya kemudian mengingat semua ayam-ayam yang pernah ada dalam hidup saya. Ini ayam beneran ini, ayam hewan ini, bukan ayam yang ada dalam pikirannya Pak Doni atau Pak Robert atau Pak Trisno. Ya. Kalau bapak-bapak di sini kan punya ayam-ayamnya sendiri, punya bayangan tentang ayam-ayamnya sendiri. Ayam-ayam dalam hidup saya, ayam beneran. Yang pernah saya lihat berkokok, pernah saya makan di ayam goreng Kalibagor dan sebagainya. Jadi mengingat semua ayam yang saya pernah lihat, saya ingat sebuah gambaran Tuhan Yesus tentang dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara Kristen, Anda tidak akan suka dengan metafora yang Tuhan Yesus kasih tahu tentang dirinya. Kalau Anda bukan Kristen, Anda sedang observasi, mungkin Anda mau ikut Tuhan Yesus, apa yang akan kita pelajari sore hari ini akan membuat Anda berpikir ulang, Anda serius gak mau ikut Tuhan Yesus? Karena ini yang dikatakan oleh Yesus menggambarkan tentang dirinya, dicatat oleh Lukas 13. Dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 35, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Yerusalem, Yerusalem, kota yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang yang mengirim nabi-nabi. Berapa sering aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tapi kamu tidak mau. Kalau Anda Kristen, Anda bisa membayangkan nggak apa yang Tuhan Yesus sedang describe, sedang gambarkan. Tuhan yang Anda dan saya hormati, puja, kok menggambarkan dirinya kayak induk ayam yang mengepakkan sayapnya, tapi anak-anaknya menolak datang. Kalau Yesus mau menunjukkan kekuatan seorang ibu atau maternal power, kekuatan seorang induk, kenapa dia nggak pakai beberapa ungkapan yang dipakai penulis Alkitab Ibrani, yang bagi orang Kristen penulis Alkitab Perjanjian Lama. Penulis Ibrani menggambarkan Yesus atau Tuhan Allah sebagai induk beruang, atau induk Raja Wali yang terbang tinggi tidak pernah lelah, atau sebagai bidan yang ahli dalam membantu proses melahirkan anak. Tapi itu kan semua metafora yang dipilih manusia, yang dibuat oleh manusia, menggambarkan tentang Allah yang mereka sembah. Jadi misalnya, suatu saat Elisa, Nabi Elisa, dikata-katain sama anak-anak remaja di kotanya itu, hei botak. Jadi kalau Anda pendeta botak, Anda bisa tiru caranya Elisa ini. Kemudian apa yang dilakukan Elisa? Dia berdoa, dia kutukin anak-anak remaja tersebut, dan ternyata doanya didengar oleh Tuhan. Induk beruang 2 menerkam 42 anak mati semua. Jadi kenapa kok Tuhan Yesus tidak menggambarkan dirinya sebagai induk beruang yang gagah perkasa, induk Raja Wali yang terbang tidak pernah menjadi lelah? Yesus tidak memilih gambaran seperti itu. Nah, 2 minggu dari sekarang kita memperingati Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah sebuah memorial yang membuktikan betapa besar kasih Tuhan bagi dunia ini. Bagi siapapun yang dia cintai. Semua orang di dunia ini adalah gambar dan rupanya Allah. Dan kemudian dia datang bagi kita semua. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit 3 hari kemudian. Paskah adalah memorial yang kita semua peringati. Baik orang Kristen maupun bukan Kristen, untuk memperingati betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita semua. Dan Lukas menjelang Paskah mengajak kita semua untuk menemukan meaning, menemukan arti dari gambaran Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai induk ayam yang anak-anaknya tidak mau dia. Jadi bayangkan, dia berdiri, dia kembangkan sayapnya, dia tawarkan kehangatan, dia tawarkan refuge, tempat bernaung, shelter, tempat berteduh. Tapi di bawah sayapnya kosong. Gak ada yang mau anak-anaknya mendekat. Jadi lain kata, ini induk ayam yang terluka. Ini induk ayam yang gagal, yang mengalami kegagalan dan tahu apa artinya kesia-siaan. Jadi membaca kalimat ini adalah heartbreaking description.
Ini gambaran yang meremukkan hati pembacanya. Kenapa? Karena di momen itu, pada saat Yesus mengatakan kalimat ini, Tuhan Yesus sudah menetapkan langkah selanjutnya adalah pergi ke kota Yerusalem. Kota Yerusalem, kota yang terkenal menolak nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan, membunuh nabi-nabi Tuhan. Kalau Anda mau tur ke Israel dengan bangganya Anda berkata, saya mau pergi ke Holy Land. Saya mau mampir ke Yerusalem, Holy City. Anda perlu tahu, Yerusalem bukan kota suci. Bukan Holy City. Yerusalem Bloody City. Bloody Town. Ini kota berdarah-darah. Anda baca dong bukunya Karen Armstrong, atau Lisa Aslan, atau Yuval Noah, atau saya baru membaca buku judulnya Jerusalem, The Biography. 800 sekian halaman. Orang Prancis namanya Simon Sebag Montefiore, dia khusus membahas Yerusalem dan menceritakan bahwa 3 agama besar keturunan Abraham, Yudaisme, Kristen, dan Islam selama berabad-abad berebutan. Ini jadi pusat kota perebutan politik, ekonomi, power. Kalau Anda pergi ke Israel, Anda pasti diajak ke gereja-gereja. Katanya gereja Nativity, gereja di mana Yesus lahir, nanti gereja di mana ada perjamuan terakhir. Semua itu yang bangun siapa? Bukan orang Yahudi, bukan Tuhan Yesus, bukan murid-murid Tuhan Yesus. Yang bangun siapa? Orang Itali, orang Prancis. Jadi pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka agama dari Itali, dari Milan, dari Prancis, dari Inggris, dari Belanda datang berebutan membangun gereja-gereja di tanah Israel. Kenapa? Itu memang rebutan mereka itu. Ini bloody town. Ini bukan holy town. Ini kota yang berdarah-darah. Dan Yesus tahu apa yang menanti dia di sana. Dia tahu dia akan disalib, tapi dia nggak ganti arah. Dia tahu siapa yang dia hadapi. Herodes, penguasa Roma yang dia sebut sebagai serigala. Kalau Anda tahu, Israel di zaman Tuhan Yesus ditekan 2 macam pajak. Pajak yang pertama, pajak Roma. Herodes yang ambil, bisa 50-60% pajak Roma. Diperas orang-orang Israel tersebut untuk membayar ke Roma. Tapi pada saat yang sama, orang Israel sendiri juga ditekan, diperas oleh para pemuka Yudaisme, agama Yahudi. Bait Allah lewat orang-orang Farisi yang sok benar itu, kemudian menekan orang-orang Israel pungut pajak bait Allah. 30-40%. Sehingga total orang Israel di zaman Tuhan Yesus bisa 80% hanya sekedar bayar pajak ke pemerintah Roma dan ke bait Allah. Yesus tahu siapa yang dia hadapi di Yerusalem. Herodes dan pemuka agama Yahudi yang tidak suka dengan dia. Tapi dia sebagai induk ayam yang merasa gagal, yang berduka, dia tidak mundur. Dan ini 3 pelajaran yang menyentak saya tentang Tuhan sebagai induk ayam. Yang pertama adalah ini. Kita semua diundang untuk merangkul kerentanan Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang rapuh, rentan. Tapi dia ajak kita semua untuk embrace, untuk merangkul kerentanannya sebagai kekuatan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita imun dari luka. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita imun dari serangan fisik atau verbal orang lain. Kalau serigala sudah tetapkan ayam jadi mangsanya, serigala akan temukan cara memangsa si induk ayam. Tapi Tuhan Yesus sebagai induk ayam, dia tidak tawarkan kebebasan bagi anak-anaknya. Dia justru tawarkan dirinya. Dia buka sayapnya. Jantungnya terekspos. Dia tawarkan shelter, tempat bernaung bagi semua orang, bagi semua anaknya. Yang keluarganya hancur, dia tawarkan tempat bernaung. Yang hatinya pahit, dia tawarkan tempat bernaung. Yang sedang mencari arti hidup, dia tawarkan tempat berteduh. Yang ragunya besar, bukan main, tidak tahu tujuan hidupnya apa,
harus melakukan berbagai macam pose menarik di media sosial untuk menunjukkan identitas Anda, Tuhan Yesus tawarkan tempat berteduh. Bahkan bagi mereka yang ingin melempari dia dengan batu, membunuh dia juga tawarkan kehangatan. Jadi ajakan saya, Anda dan saya yang Kristen terutama, perlu merangkul kerentanan Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita dengan apa? Dengan ini. Paskah kan 2 minggu lagi. Kalau Anda ada di komunitas ini, Anda bisa terlibat dalam satu pelayanan. Selama 3 ibadah berikutnya, tanggal 2 April, tanggal 7 April Jumat Agung, dan tanggal 9 April Minggu Paskah. Anda bisa terlibat menyambut tamu, Anda bisa terlibat menyediakan food, makanan dan minuman, Anda bisa mengajar kids, memimpin anak-anak remaja, Anda bisa mengundang orang-orang yang seumuran Anda bisa ngajak ketemu. Di kota ini saya yakin banyak orang yang butuh didengar keluhan hatinya. Mereka butuh telinga yang mau mendengar. Anda bahkan bisa hadir 15 menit sebelum acara dimulai untuk ikut menciptakan suasana kehangatan pada saat orang berkumpul ke tempat ini. Karena apa? Karena pada saat kita melayani, kita merangkul kerentanan Tuhan Yesus. Tempat pelayanan adalah ground zero. Pelayanan Anda ada di titik pusat kerentanan. Semua mata menyorot Anda, spotlight menyorot Anda, dan semua orang expect, menuntut Anda bisa memberikan apa yang mereka mau. Pada saat Anda melayani, Anda persis seperti induk ayam yang rapuh. Orang akan memuji Anda kalau Anda bisa memberikan apa yang orang mau, tapi orang akan mengkritik habis. Ada orang yang berkata, Anda perlu stop melayani. Saya punya teman yang saya percaya untuk melayani orang, memberkati pernikahan, membaptis orang. Teman saya ini diminta oleh orang lain, kamu harus stop melayani, kamu tidak layak melayani. Dan teman saya bilang, saya nggak boleh loh mendoakan orang, saya nggak boleh memberkati orang, saya nggak boleh membagikan firman Tuhan. Gimana dong? Ada 3 tips yang saya share kepada teman saya dan kepada kita semua sore hari ini. Bagi Anda yang melayani dan kemudian ditanya oleh orang apa yang membuat kamu layak melayani, Anda bisa respon dengan 3 hal. Yang pertama, pelayanan adalah kepercayaan Tuhan melalui pemimpin dan orang yang dipimpin. Pemimpin percaya kita. Orang yang kita pimpin juga percaya kita. Orang yang kita doakan, yang kita layani, mengalami kehangatan, mengalami kekuatan, mengalami hatinya dihibur, jalan yang buntu dibukakan, dan mereka mengalami kehangatan kasih Tuhan lewat pengalaman kita. Jadi pelayanan adalah kepercayaan Tuhan lewat para pemimpin dan lewat orang yang dipimpin. Jangan iri dong dengan orang yang dikasih kepercayaan. Aneh banget Anda. Ada orang lain dipercaya kok Anda marah-marah. Anda perlu tanya pada diri sendiri, kenapa kok saya nggak dipercaya? Saya punya teman juga, dia punya semua gelar yang diperlukan. Sarjana ekonomi, Master of Business Ekonomi. S2-nya ada 3 bahkan, ada teologianya. Bahkan S3-nya ada 2 atau 3, baru dia ngumpulin 1 gelar lagi. Dan kemudian dia selalu menyodor-nyodorkan dirinya untuk dilibatkan ini, dilibatkan itu, minta membaptis orang, tapi tidak pernah ada orang yang percaya kepada dia. Tanya dong, ada orang yang tidak pernah dipercaya, bahkan sudah nyodor-nyodorin dirinya, kenapa ya, saya kok nggak dipercaya? Dan jangan iri terhadap orang lain yang sudah dipercaya. Ada beberapa di antara kita yang suka berkata seperti ini. Orang kok saya disuruh-suruh terus. Saya suka disuruh-suruh banyak orang, disuruh ini, disuruh itu, disuruh khotbah, disuruh seminar, disuruh pergi ke sini, disuruh pergi ke sana. Saya pernah pikir juga malas juga ya. Saya kok disuruh-suruh terus. Tapi tahukah Anda apa artinya disuruh-suruh, dipanggil-panggil? Artinya Anda dan saya dipercaya. Pada saat pandemi, gak ada yang ngundang saya, gak ada yang manggil saya, gak ada yang nyuruh saya. Saya baru tahu apa artinya kehilangan kepercayaan orang. Jadi selama Anda masih dipanggil-panggil, disuruh-suruh, ayo dong terlibat ini, terlibat itu.
Anda sedang masih dipercaya oleh Tuhan lewat para pemimpin dan lewat orang yang dipimpin. Jadi yang pertama, pelayanan adalah kepercayaan Tuhan. Yang kedua, pada saat Anda ditanya, apa kriteriamu kamu layak berkhotbah? Anda bisa jawab seperti ini. Saya berkhotbah tentang Bapak saya di surga. Saya ini anaknya Bapak di surga. Kalau saya cerita tentang isi hati Bapak saya di surga, siapa yang bisa larang? Ya, saya anaknya Tuhan. Anda anaknya Tuhan. Kalau Anda cerita dan saya cerita tentang hati Bapak kita di surga, siapa boleh larang? Bahkan di gereja ini, kita bikin kelas bagaimana mempersiapkan khotbah. Ada beberapa orang yang ikut. Orang di Jakarta beberapa yang ikut. Sudah jadi pengkhotbah yang bagus-bagus. Ya. Dan saya lebih percaya kepada teman-teman saya yang ikut gereja, yang berkomunitas bersama, ikut belajar bersama, daripada saya percaya kepada yang lulusan sekolah teologi. Meskipun ada siswa soteria di sini, maaf aja. Ya, saya lebih percaya orang yang join di komunitas ini sejak kecil, ngerti value, ngerti budaya. Karena orang sekolah Alkitab ya, 17 tahun kan biasanya, lulus SMA, sangat idealis. Merasa dirinya tahu segala sesuatu. Kemudian sekolah teologi yang mempelajari ratu dari semua ilmu. Jadi bayangkan, orang idealis merasa dirinya benar, belajar ratu dari semua ilmu. Jadinya orang seperti apa pada saat dia lulus? Super arogan. Saya lebih percaya kepada orang-orang yang ada di gereja dong. Ya. Dan kriteria apa yang layak? Anak Tuhan belajar bagaimana mempersiapkan, menyampaikan isi hati Tuhan. Itu sebuah kelayakan yang gak bisa dibantah. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga. Kalau Anda ditanya apa sih yang membuat Anda layak melayani, Anda bisa jawab seperti ini. Saya orang sakit, namanya sakit dosa. Saya ketemu dokter, segala dokter yang mengobati penyakit dosa saya. Saya diterapi, saya ditemani, saya dirawat, saya diperhatikan oleh dokter, segala dokter. Terus, saya ketemu orang sakit lainnya. Saya cerita kepada orang sakit lainnya, ayo, kamu mau sembuh nggak? Ada dokter, segala dokter yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Jadi orang sakit, ketemu dokter, segala dokter, ketemu orang sakit lainnya, cerita tentang sang dokter, boleh nggak? Boleh banget. Siapa yang bisa melarang? Ya, jadi tidak seorang pun di antara kita adalah dokter segala dokter. Kita semua orang sakit. Jadi sore hari ini ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen, ada pendeta, ada lumayan banyak pendeta nih hari ini ya. Kumpulan orang-orang Saduki, ada banyak di antara kita sore hari ini. Nah, mari kita katakan bersama-sama. Kami semua sama-sama orang sakit. 1, 2, 3. Yang ketemu dokter segala dokter, mau cerita kepada orang sakit lainnya tentang dokter segala dokter. Iya, jadi jangan sok-sokan gaya-gaya mau jadi dokter, kasih resep keselamatan, mau sembuh caranya begini. Anda dan saya bukan dokter segala dokter. Kita semua orang sakit. Ya, jadi itu 3 alasan bagaimana kita layak melayani. Tapi itu adalah yang terbaik. That's the best a mother hen can do. Itu yang terbaik seekor induk ayam bisa jawab, bisa lakukan untuk membela dirinya. Selebihnya kalau kita melayani, kita adalah orang-orang yang rentan dan rapuh. Tapi ternyata kita perlu merangkul kerentanan Tuhan Yesus menjadi kekuatan kita. Yang kedua, kita diundang untuk meratap. Kita semua punya pengalaman meratapi kesempatan yang hilang. Janji yang dilanggar. Harapan yang berantakan. Kita semua tahu rasanya ditolak. Kita tahu seperti apa rasanya gagal dalam usaha terbaik. Kita mau melindungi orang, menolong anak kita, menolong orang lain. Kita gagal justru. Dan kita justru mendapatkan kekosongan. Dalam teks ini, Tuhan Yesus juga berharap. Dia mengharapkan anak-anak yang hilang
balik ke rumah. Dia punya ekspektasi untuk kota yang tidak menyambut juru selamatnya. Seringkali seperti Tuhan Yesus sang induk ayam, kita tidak bisa melakukan apa yang kita paling inginkan dan rindukan. Jadi apa yang kita bisa lakukan pada saat kita kepingin melakukan hal yang baik, kepingin menolong orang, kepingin menolong keluarga orang, kepingin membangkitkan anak kita, semangatnya, masa depannya, tapi kita tidak mampu, apa yang bisa kita lakukan? Raja Daud memberikan sebuah usulan dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6. Dia berkata seperti ini. Ada orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ada orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan dengan menangis, suatu hari akan pulang bawa berkas-berkas. Maksudnya apa? Meskipun Anda tahu Anda ditolak, Anda tidak diharapkan, kita terus melayani dengan air mata. Kita terus bekerja dengan menangis. Kita terus berkolaborasi sambil meneteskan air mata. Kita terus menghormati suami yang tidak mengasihi kita sambil meneteskan air mata. Ada anak-anak yang merawat orang tuanya dan berkata, aduh setiap hari saya harus susah bersihin ompol mama saya atau papa saya. Itu anak-anak yang terus berjalan maju tapi menolak untuk quit. Terus berjalan maju dengan meneteskan air mata. Anda gigih, Anda bertahan. Ada seorang researcher terkenal namanya Angela Duckworth. Dia melakukan sebuah groundbreaking research. Dia meriset, dia mempelajari orang-orang sukses di dunia ini. Ternyata yang membedakan orang sukses dengan kebanyakan orang lainnya bukan pengetahuan, bukan kepandaian, bukan koneksi, bukan juga pengalaman hidup yang banyak, tetapi apa? Satu kata, ketangguhan. Grit dalam bahasa Inggris, G-R-I-T, grit. Anda tangguh, tidak peduli ada yang menghargai atau tidak, Anda tangguh, persevere. Tidak peduli ada yang memuji atau tidak, Anda tetap datang, Anda tetap bekerja, Anda tetap melayani, Anda tidak cabut, Anda tidak pergi. Dan dia mengatakan sebuah kalimat bagus sekali. Enthusiasm is common, but endurance is rare. Antusiasme umum. Anda kalau baru mau menikah, antusias banget. Anda dipercaya sebuah promosi pekerjaan, antusias banget. Anda diminta khotbah kayak begini pertama kali, antusias banget. Tapi untuk terus bertahan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ternyata Anda butuh kegigihan. Saya buka gereja bagi orang yang gak suka gereja, antusias banget. Tapi untuk bertahan 11 tahun air mata banyak keluar. Anda ternyata butuh terus ada di ground zero, bertahan di situ. Dan tahukah Anda di ground zero, bulu-bulu ayam berterbangan, darah tumpah. Jadi setiap kali saya lemah, saya ingat, pada saat saya sudah komit, saya akan stick, saya akan tetap ada di situ, saya tidak cabut. Dan saya salut kepada semua teman-teman dan rekan-rekan di komunitas ini yang terus-menerus minggu ke minggu melayani. Anda persevere, Anda tangguh, Anda meratapi kursi-kursi kosong, Anda meratapi keluarga-keluarga yang hatinya pahit, Anda meratapi teman-teman Anda yang butuh mengalami kasih-Nya Tuhan. Jadi kita diundang untuk meratap. Yang ketiga, yang terakhir, kita diundang untuk kembali. Lukas 13 ayat 34 Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Sebegitu rindunya aku, seperti induk ayam yang mengundang anak-anaknya balik. Tapi dengarkan kalimat ini. Tapi kamu tidak mau. Ini anak-anaknya lagi berkelana nih.
Diminta balik, gak mau balik. Jadi gambaran anak-anak yang ngumpul di bawah induk sayap induknya adalah gambaran tentang gathering, tentang komunitas, tentang kesatuan yang disengaja, intentional oneness. Tapi untuk Anda kumpul-kumpul, itu butuh kembali, butuh pengosongan kehendak, mengosongan perasaan bahwa kita mampu sendiri. Kenapa kok kita kebanyakan gak mau kembali? Karena Anda dan saya mungkin lupa, kita bukan sekedar anak-anak ayam. Kita ini tubuh Kristus. Kita tidak mau kembali, saya tebak alasan yang pertama adalah karena ini. Anda terlalu hafal kalimat ini. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Apa yang terjadi pada saat Anda sedang kumpul-kumpul seperti ini bertahun-tahun? Apa yang terjadi? Anda menajamkan sesamanya, betul? Setelah Anda tajam, terus ngapain? Tusuk-tusukan, Anda tusuk teman Anda, istri Anda, rekan Anda, sesama pemimpin, Anda tusuk. Mau dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, semua Anda pakai sudut untuk menusuk, karena Anda sudah punya senjata yang tajam. Ya? Jadi Anda terlalu ingat kalimatnya Salomo, Anda lupa Anda bukan pengikut Salomo. Kita pengikut Tuhan Yesus, yang mengatakan sebuah kalimat seperti ini, perintah terbesar, kasihlah Tuhan Allahmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Kalau engkau tajam, tajammu adalah untuk mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesamamu. Kalau engkau tajam, tajammu untuk membawa orang, buka jalan orang, supaya bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi tajammu bukan menghalangi orang untuk mendekat kepada Tuhan, tajammu untuk bawa orang, buka jalan. Tanpa tidak ada jalan yang terbuka, Anda pakai ketajaman Anda untuk buka jalan. Beri jalan buat orang mengalami kasih sayang Tuhan. Yang kedua, kenapa kita nggak mau balik? Karena kita tidak tahu bedanya ibadah dengan bergereja. Ibadah, tahukah Anda apa artinya ibadah? Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati itu kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Anda beri ide, Anda beri tenaga, Anda beri keringat, Anda menciptakan produk kerja. Itu ibadahmu yang sejati. Hari Minggu ngapain? Hari Minggu kita bergereja, berkumpul sebagai eklesia. Sekelompok pengikut Yesus yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu kita bergereja hari Minggu, kita saling support, kita saling mendoakan, kita tanya apa kabarnya, kita tanya kok lama gak ketemu, apa yang saya bisa doakan, kita menunjukkan anugerah, kita kasih tahu kebenaran. Itu artinya berkomunitas, bergereja. Hari Minggu kita berkomunitas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita beribadah. Sesama anak-anak ayam, kita kan anak-anak ayam semua nih. Toleh ke sana kanan kirinya, anak ayam kita ini. Jadi sebagai sesama anak ayam, Tuhan mendekatkan orang-orang di sekeliling kita untuk membuat kita tumbuh. Dan saya tidak mau bohong. Mengasihi Tuhan sebagai induk ayam yang rapuh adalah hal yang paling beresiko yang bisa Anda bayangkan. Karena kita lebih kepingin, kita lebih pilih Tuhan kita kayak lion, kayak singa. Kita lebih pilih Tuhan kita kayak raja wali yang gagah. Kita nggak mau punya Tuhan yang kayak induk ayam yang rapuh. Tapi induk ayam ternyata adalah yang kita semua rindukan. Mungkin Anda masih ingat pada saat Anda masih kecil. Anak kecil suka jatuh. Kalau jatuh, sikunya luka, lututnya luka. Saya jatuh berkali-kali, kepala saya 3 kali bocor. Salah satunya kena kursi gereja kayu di tempat ini dulu. Payah kursi gereja itu, bikin kepala saya bocor. Saya naik tangga, kepleset, habis mandi, jatuh janggut saya 2 kali juga pecah.
Saya naik sepeda kecantol salah satu pintu di depan, stangnya, perut saya sobek kena salah satu bagian sepeda. Kaki saya juga pernah patah. Setiap kali anak kecil terluka, berdarah, lari ke siapa? Ke satpam rumah, kompleks? Anak kecil luka, cari pendeta? Enggak. Anak terluka, cari mamanya. Dan kemudian mama akan gendong anak kecilnya. Mama akan ngomong sebuah kalimat magic yang adalah mitos tertua di dunia. Mama akan bilang seperti ini. Let me kiss your wound and make it well. Sini mama cium lukamu, biar sembuh. Jadi mama-mama itu punya saliva, air ludah, urapan. Sudah kayak air ludahnya Tuhan Yesus yang bisa memelekkan mata orang buta dan menyembuhkan telinga budek. Jadi mama gendong anaknya, dia cium-cium bagian kulit dan daging anaknya yang terluka. Pangku anaknya di pangkuannya. Usap-usap. Tepuk-tepuk pantatnya. Belai-belai pundaknya. 10 menit kemudian si anak ketiduran. Dan semua all is well. Semua kayaknya sembuh lukanya. Jadi apakah ciuman mama menyembuhkan luka? Enggak. Yang menyembuhkan luka adalah 10 menit di pangku mama. Duduk di pangkuan mama yang penuh cinta dan lihat mama meneteskan air mata. Anak akan tanya, "Mother, why are you crying?" Mama kenapa nangis? Kan aku yang luka. Dan mama akan menjawab, because you hurt, I hurt. Karena kamu luka nak, kamu terluka nak, mama terluka. Itu yang menyembuhkan sakit si anak dan luka si anak. Lebih dari semua plester dan obat yang ada di dunia ini. Duduk di pangkuan mama selama beberapa menit. Jadi apa artinya kita sore hari ini mau mendapatkan kekuatan dari kerapuhan Tuhan sebagai induk ayam? Adalah ini. Duduk di pangkuan Tuhan selama beberapa menit yang terluka karena kita terluka. Jadi pada saat Anda terluka oleh kehidupan ini, Bapakmu di sorga yang sekarang sore hari ini merepresentasikan dirinya sebagai mother hen, induk ayam yang rapuh, dia juga terluka. Anda merasa pahit hatimu? Tuhan kita sebagai induk ayam tahu perihnya hati yang pahit. Anda kecewa, orang yang Anda harapkan tidak sesuai dengan yang Anda impikan. Anda kecewa berat. Tuhan tahu beratnya dikecewakan orang. Hari ini kita semua diundang mengalami kehangatan Tuhan untuk merangkul kerentanan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita diundang untuk meratapi hati teman-teman kita yang pahit, meratapi relasi-relasi yang beku, meratapi pertemanan yang cuek, meratapi kursi-kursi yang kosong yang bisa diduduki oleh orang-orang yang bisa mengalami kasih Tuhan. Meratapi jiwa-jiwa yang tidak generous. Dan yang ketiga, kita diundang untuk kembali kumpul-kumpul sebagai anak-anak ayam di bawah kepak sayap Tuhan, induk ayam yang kita rindukan. Jadi sore hari ini ada sebuah lagu yang mungkin Anda tahu, pasti Anda tahu. Beberapa di antara Anda mungkin ingat ibu kita. Pada saat Anda mengingat ibu Anda ingat Tuhan yang merepresentasikan dirinya sebagai seorang induk, sebagai seorang ibu yang rapuh. Saya ajak kita semua menyanyikan lagu ini ya.
Mari kita berdiri bersama. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Setelah ini ku kenal, di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku. Sewaktu berteduh, kembali sayuku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Jalan sendiri ku tempuh, tak ingin mendengar teguran Tuhan yang lembut, supaya ku sadar tatkala tampaklah jelas ibuku berteduh. Doa ibuku terdengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sore hari ini ya Tuhan, kami mengingat kasih sayang Tuhan lewat kehangatan kasih sayang ibu kami semua. Ada yang dari kecil tidak pernah mengalami kasih sayang ibu. Kami berterima kasih kalau Tuhan menyentuh hati kami semua, menggantikan figur ibu dengan menceritakan bagian-bagian di Alkitab yang merepresentasikan Tuhan sebagai seorang ibu yang selalu membuka tangannya, menawarkan naungan kehangatan bagi anak-anaknya. Ada di antara kami juga yang mengingat bau selendang, sarung ibu kami. Mengingat bau mama kami, ibu kami. Biarlah semua memori yang beautiful, yang indah tersebut mengingatkan kami akan kasih sayang Tuhan yang juga mau kami ingat sebagai seorang ibu yang menawarkan kehangatan bagi anak-anaknya. Kami berdoa kiranya menjelang Paskah,
Kami yang Kristen bisa mengundang teman-teman kami yang hatinya dingin karena mengalami kerasnya kehidupan ini, untuk bisa mendengar pesan hati Tuhan yang begitu besar mengasihi kami semua. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami, keponakan, tante, pasangan kami, kakak atau adik, yang mungkin gelisah, selalu kebingungan dengan apa yang dilakukan dalam hidup ini. Mencoba mencari keberhasilan, kesuksesan dalam hal material, tapi jiwa terasa kosong. Kami meratapi semua teman-teman kami, dan kiranya Tuhan mendengar ratapan kami. Pada saat yang Tuhan kehendaki, Tuhan juga menyentuh hati orang-orang yang kami kenal, untuk juga bisa mengalami kehangatan anugerah kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Sertailah setiap pergumulan kehidupan ini. Kami tidak pernah menjalaninya sendirian. Tuhan, Sang Induk Ayam, mendampingi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Pelayanan adalah kepercayaan Tuhan melalui pemimpin kepada orang yang dipimpin. Terima kasih, Pastor Jason. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan Paskah atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.